Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di siang hari ini. Senantiasa kita semoga terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia pasti akan senang bila kita dicintai keluarga kita, mertua kita, anak kita, istri dan lain sebagainya atau suami. Lalu bagaimana jika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita disenang sama orang lain, dipuji dan lain sebagainya, watak manusia memang suka dipuji. Disuka sama mertua, anak dan istri itu sesuatu yang sangat lumrah. Tetapi ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, dia akan memberitahukan malaikat di langit sana, saya mencintai si fulan. Maka dia pasti akan memberikan hidayah dan lain sebagainya kepada hamba tersebut. Nah, ada beberapa kelompok orang yang Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut dan semoga kita termasuk kelompok itu. Yang pertama, Allah menginginkan seseorang itu ketika Allah mencintainya, dia difahamkan dalam urusan agama. Dalam satu hadis Rasul menjelaskan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menginginkan suatu kebaikan pada seorang hamba, maka akan dimudahkan, difahamkan, yufaqihu fiddin. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap akan disukai oleh Allah. Nah, salah satu cara yang Allah menginginkan keinginan kebaikan pada seorang hamba tersebut adalah difahamkan dia terhadap ilmu agama. Rasul menjelaskan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Bahkan ikan di laut pun akan mendoakan orang yang belajar tentang ilmu agama. Dimanapun dia akan, bahkan di situ ikan-ikan di laut pun akan mendoakan orang yang belajar ilmu. Kita tidak tahu, tetapi dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan itu. Yang kedua, orang berilmu ini lebih tinggi kedudukannya daripada ahli ibadah. Karena ahli ilmu, orang berilmu ini tentu ilmunya lebih di atasnya orang ahli ibadah. Di dalam suatu riwayat yang lain, ketika seseorang sedang sholat, andaikan setan tahu bahwa ini adalah seorang ahli ilmu, beda dengan ahli ibadah. Karena ahli ibadah, dia beribadah, belum tahu tentu ilmunya. Tetapi ahli ilmu ketika melakukan suatu syariat, melakukan suatu ajaran, melakukan suatu perbuatan, maka di situ akan dimudahkan, maka di situ akan tahu, setan pun akan tahu dan tidak akan berani mengganggu dengan ahli ilmu. Makanya banyak hadis yang menjelaskan derajat orang yang berilmu luar biasa. Suatu hari Rasul pernah mendoakan kepada keponakannya yaitu Abdullah bin Abbas, masih kecil. Dia mendoakan Allahumma faqihha fiddin, Allahumma faqihu fiddin dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki anak, laki-laki atau perempuan, seyogyanya marilah sesekali ketika mau berangkat kerja, dia mau sekolah, pegang kepalanya. Doakan, Allahumma faqihu fiddin atau Allahumma faqihha fiddin. Karena doa ini bisa menjadikan dia betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abdullah bin Abbas. Rasul mendoakan Allahumma faqihu fiddin. Masih usia, masih sangat muda. Ternyata di kemudian hari doanya Rasul diijabahi oleh Allah. Dan dia menjadi seorang ahli ilmu, ahli tafsir. Bahkan para sahabat yang senior pun bertanya kepada seorang Abdullah bin Abbas. Masih muda tetapi ilmunya luar biasa. Karena salah satunya adalah doa dari Rasulullah. Dijuluki Habrul Ummah, Bahrul dan lain sebagainya. Karena dia adalah pusat dari ilmu itu. Nah, inilah ketika seseorang dicintai oleh Allah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah Allah menginginkan dia kebaikan dengan cara memahamkan dia di dalam beragama, dipahamkan ilmu agama. Makanya saya mengajak pada diri saya sendiri dan seluruh pemirsa dimanapun berada, kita belajar dan belajar terus. Selama masih ada waktu, kita terus belajar. Karena mencari ilmu itu wajib sejak kita lahir di buayan sampai kita nanti ke liang lahat.
Dan kita tidak tahu kapan nanti Allah akan memanggil kita. Nah, kesempatan di dunia ini mari kita terus tolabul ilmi. Nggak ada usia, saya sudah usia tua 50 tahun saya tidak belajar, tidak. Justru banyak hari ini ibu-ibu yang sudah tua, mungkin secara usia di atas 60 masih mengaji. Bagaimana dengan kita yang masih muda, yang mungkin umur kita masih di bawah mereka, makanya kita harus bersemangat. Dan jangan sampai anak-anak kita di kemudian hari mereka pun juga mengikuti orang-orang yang tidak paham dengan ilmu. Ini penting, sehingga harus kita sadari, kita pahami, anak-anak kita juga akan menjadi generasi kita. Kalau kita tidak belajar hari ini, bagaimana anak-anak kita. Nah, inilah luar biasanya seorang penuntut ilmu, orang yang belajar. Makanya Allah dalam sebuah hadis, Rasul menjelaskan, seluruh dunia itu mal'unah, terlaknat. Dan salah satunya dari 4 kecuali 4 golongan, yaitu orang yang menuntut ilmu. Karena di sini faedahnya sangat luar biasa. Allah sendiri dalam Al-Quran juga menjelaskan derajat orang yang berilmu betul-betul sangat luar biasa. Sehingga mari kita betul-betul dalam hidup ini, kesibukan apapun, mari kita terus bersemangat, terus belajar di sela-sela kerjaan kita, kesibukan dunia. Terus kita belajar ilmu akhirat. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena banyak dalil yang menjelaskan bahwa akhirat lebih kekal, lebih utama daripada dunia. Namun jangan sampai kita melupakan dunia. Tapi persoalannya hari ini, kadang orang lupa dengan akhirat, lebih banyak mementingkan urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga satu kajian ini tentang orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang suka mencintai, orang-orang yang suka belajar tentang ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.